Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Selendang Merah. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan Dika dengan Siska. Dika dengan Siska ini pasangan ya guys ya. Posisinya Dika juga lagi di tol Cipularang. Sayang, aku baru masuk tol Cipularang. Agak telat ya. Tadi kejebak macet di gerbang tol. Iya, hati-hati Dik. Tadi mama telepon, katanya perasaannya nggak enak. Kamu kalau capek melipir dulu ke rest area ya. Aman kok. Ininya jalannya kosong banget. Cuma ada satu truk di depan jauh banget. Oke, ini Dika ngirim foto. Lihat deh, lampu jalannya banyak yang mati. Oke. Padahal ini belum tengah malam. Ya, Dika ngirim foto jalan yang dia lewati gitu ya, di kilometer 97. Posisinya dia sekarang di kilometer 97. Kok fotonya buram gitu? Kayak ada bayangan merah di pojok kiri kaca spion kamu. Ah, efek kamera HP kali. Lensanya kotor. Siska, aneh. Aku ngerasa dari tadi lewat jembatan yang sama. Sudah 3 kali aku lihat pelang kilometer 97. Oke, jadi si Dika ini stucknya di 97, kilometer 97 terus ya guys ya. Selalu putar sekitar situ aja. Hah? Masa sih? Coba cek Google Maps. Maps-nya muter-muter. Sinyal di sini tiba-tiba Istighfar Dik, fokus, jangan melamun. Sis, ada cewek di pinggir jalan, pakai kebaya putih, selendang merah. Dia berdiri tepat di bawah lampu yang kedap-kedip. Jangan berhenti, terus jalan aja. Dika, jangan nengok. Tapi dia kayak minta tolong. Kasihan sis, wajahnya pucat banget. Dika, ingat pesan aku, jangan berhenti buat siapapun di jam segini. Oke, iya juga kan ini posisi tengah malam guys. Astagfirullah, sesuatu jatuh ke atap mobil aku. Apa itu? Kamu berhenti? Enggak, aku makin kencang. Tapi suaranya kayak ada orang yang lagi ngerangkak di atas plafon mobil. Jangan peduliin, fokus. Siska, dia sudah di dalam. Siapa yang di dalam? Dika, wanita itu. Dia duduk di kursi belakang. Aku bisa melihat selendang merahnya lewat spion tengah. Baunya wangi melati busuk banget. Baca doa Dik, jangan ajak bicara dia. Dia nggak bicara. Dia cuma nembang nyanyi Jawa lirih. Suaranya halus banget di kuping aku. Sis, kamu tahu nggak? Ternyata namanya Mariam. Dia bilang dia kesepian. Dia pengen ikut pulang ke rumah kita. Dika, sadar. Ini bukan Dika ya? Dika di mana? Siapa kamu? Aku Dika sayang. Mariam bilang dia suka sama kamu juga. Dia bilang selendang merahnya cocok kalau kamu yang pakai. Aku telepon polisi sekarang. Kamu di kilometer berapa? Siska, tolong. Ini bukan jalan tol. Aku ada di kuburan. Mobilnya mati. Mariam berdiri di depan kaca depan. Dia nutupin semua jalan pakai selendangnya. Turun dari mobil. Lari Dik, cari tempat terang. Gak bisa. Pintunya dikunci dari luar. Dia ketawa sis. Suaranya kayak nenek-nenek sekarang. Dika, jawab, jangan peduliin. Siska, aku sudah sampai di depan rumah. Hah? Barusan kamu bilang di kuburan? Ya guys ya, barusan tadi dia bilang di kuburan, tapi sekarang dia udah di depan rumah. Buka pintunya sayang, aku lupa bawa kunci. Dika, aku sudah di depan pintu. Tapi kenapa di luar gak ada suara mobil kamu? Dika pakai apa ya? Kalau misalnya mobilnya mati ya guys ya. Aku nggak naik mobil. Aku dijemput sama Mariam. Dika,
Kenapa ada wanita selendang merah di samping kamu? Dan kenapa wajah kamu nggak ada matanya? Mariam bilang, sekarang giliran kamu yang jaga kuburan itu. Buka pintunya atau kami masuk lewat jendela kamar. Gimana guys, merinding nggak? Awalnya cuma perjalanan pulang biasa gitu. Hujan rintik, jalan tol sepi. Tapi di sanalah jebakannya dimulai. Dari lampu jalan yang mati satu persatu sampai jalanan yang muter-muter di titik yang sama. Itu bukan sekedar tersesat. Itu tanda kalau lo udah masuk ke wilayah mereka. Ya, kesalahan terbesar Dika itu cuma satu guys. Dia melihat terlalu lama. Sosok wanita kebaya putih dengan selendang merah itu gak butuh pintu terbuka buat masuk. Dia cuma butuh naik ke atap, ngerangkak, lalu duduk manis di kursi belakang sambil nembang lirih di telinga lo. Gila, serem banget. Bau melatinya itu undangan maut. Saat Dika mulai ngobrol dan percaya sama Mariam, disitulah jiwanya hilang. Tol berubah jadi kuburan, dan Dika yang pulang ke rumah bukan lagi Dika yang kalian kenal. Tanpa mobil, tanpa suara mesin, cuma sosok pucat tanpa mata dengan selendang merah yang melilit lehernya. Dan sekarang, target berikutnya adalah Siska. Target berikutnya bisa jadi rumah yang lagi kalian tempati sekarang. Ingat satu pesan gue, kalau malam ini lo nyata sendirian dan lihat ada cewek dada-dada minta tolong di pinggir jalan, jangan pernah nengok, karena gak semua yang kalian kelihatan butuh bantuan itu beneran manusia. Coba cek kursi belakang mobil lo sekarang, beneran kosong. Oke, next ini percakapan Dika ya. Dika lagi ya guys ya. Dika dengan Aris guys. Dengan Aris. Oke, ini posisinya Dika lagi nginep di rumah Aris. Aris, sorry ganggu. Lo udah tidur di kamar depan? Belum Dik, masih baca-baca. Kenapa? Nggak bisa tidur? Kayaknya keran kamar mandi di dalam kamar gue bocor deh. Airnya nyala sendiri terus. Oh itu, emang sering gitu. Torennya juga udah tua, matiin aja manual. Udah gue matiin berkali-kali, tapi tiap gue balik badan mau ke kasur, suaranya bunyi lagi. Kenceng banget. Hahaha. Perasaan lo aja kali itu mah. Desa ini memang sunyi, jadi suara kecil kedengaran gede. Tidur aja, jangan dipikirin. Kayak ini si Haris nih, tempat punya rumah temennya ini udah tahu ya guys, mungkin udah sering ngalamin situasi seperti itu ya guys. Jadi dia kayak santai banget gitu. Guys, gue serius. Barusan gue ke kamar mandi mau benerin kerannya lagi. Gue ngelihat bapak lo berdiri di pojok dapur. Bapak gue udah tidur dari jam 9 Dik. Dia kalau tidur minum obat tidur, nggak mungkin kebangun lah. Tapi tadi gue lihat jelas, pucat banget mukanya, kayak film hitam putih. Dia cuma berdiri diem natap ke arah kamar mandi. Mungkin lo salah lihat kali, itu mungkin bayangan jemuran. Nggak mungkin, bayangan jemuran bisa bisikin selamat datang pas gue lewat. Riz, lo kecapean, merem deh. Jangan keluar kamar lagi sampai subuh, apapun yang terjadi. Riz, buka pintu kamar gue. Kerannya nggak bisa mati, airnya meluap, tapi warnanya hitam dan bau amis banget. Baunya kayak kapur barus dicampur daging busuk. Gue dengar suara langkah kaki di atas plafon, kayak ada orang berat lagi nyeret sesuatu. Dik, tenang, fokus ke gue, jangan lihat ke arah lubang pembuangan di lantai kamar mandi itu. Kenapa emangnya? Di rumah ini lubang itu emang didesain khusus buat nampung air mandi. Oh, jadi lubang itu guys didesain khusus untuk buat nampung air mandi jenazah guys. Anjing, kenapa lo baru bilang? Gue dengar suara keran lagi. Kali ini bukan air. Kayak suara orang lagi kumur-kumur darah. Guys, bapak lo ada di depan pintu kamar gue. Gue lihat bayangannya dari celah bawah pintu. Dia nggak gerak, cuma berdiri di sana. Jangan dibuka. Apapun yang dia omongin jangan dibuka. Riz, bapak lo ngetuk pintu. Dia bilang dia kedinginan. Dia minta tolong dibenerin torennya di atas. Gue nggak tega. Gue nangis, Riz.
Dia nangis, Riz. Suaranya gemetaran banget. Jangan keluar, Dika. Gue udah di luar, Riz. Gue mau ke belakang, mau cek torrentnya. Kasian, bapak lo harus naik malam-malam. Dika, balik ke kamar sekarang. Nggak apa-apa, Riz. Gue udah di bawah tangga torrent. Tapi kok ada bau hangus ya? Riz, kok ada orang tergeletak di bawah torrent? Mukanya biru lebam, tangan kanannya megang kabel kawat. Riz, ini bapak lo. Itu bukan bapak gue, Dik. Kan sudah dibilang ya kalau bapaknya lagi tidur dan minum obat tidur gitu. Terus ini siapa? Kok lo tenang banget? Panggil ambulans. Nggak perlu, Dik. Itu penunggu rumah ini yang lama. Dia meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Kejadiannya persis kayak yang lo lihat. Kesetrum pas benerin torrent. Karena ada tamu yang komplain kerannya bunyi terus. Maksud lo apa? Terus yang tadi nyambut gue di depan pintu siapa? Yang nyambut lo itu dia, yang mau nambah temen. Dan lo tahu kenapa gue bilang jangan keluar kamar? Ya dari tadi si Aris ini kayak nyuruh Dika ini untuk tidak peduliin siapapun apapun, guys. Baik ayah, baik kemudian baik jangan keluar kamar gitu. Intinya dia nyuruh diam aja gitu. Tapi si Dika ini nekat, guys. Kenapa? Supaya dia nggak tahu keberadaan lo. Dan sekarang dia udah tahu lo bisa lihat dia. Coba lo tengok belakang sekarang di tangga torrent. Nggak ada apa-apa di sini, Riz. Cuma gelap. Bukan di bawah, Dik. Di atas bahu lo. Emang ada apa di atas bahu Dika? Makasih ya, Riz. Temen lo ini badannya pas buat gue pakai. Besok aja yang ajak lain menginap. Kerannya bakal gue nyalain lagi. Oke, kalau kalian masih belum paham ya guys ya, ini gue ceritain rahasia kecilnya. Dari awal, Dika itu bukan tamu. Dika itu target. Ya, keran yang terus menyala itu bukan torrent yang rusak. Itu umpan. Sesuatu di rumah itu cuma butuh satu hal, perhatian. Dan sosok bapak yang dia lihat itu cuma topeng, sebuah wujud yang dibuat dari sisa-sisa memori kematian di sana, hanya untuk memancing satu hal, rasa kasihan. Saran Aris itu mutlak, jangan keluar kamar. Tapi Dika merasa dia pahlawan. Dia keluar dan saat itulah dia terjebak dalam pola. Di bawah torrent itu, Dika tidak menemukan mayat. Dia menemukan takdirnya sendiri. Siklus kematian yang harus diulang lagi dan lagi. Dan tahu bagian paling jahatnya, Aris tidak pernah memintamu melihat ke depan, karena makhluk itu tidak akan membiarkanmu melihat wajahnya. Dia lebih suka ada tepat di belakang tengkukmu. Sekarang, Dika bukan lagi tamu yang menginap. Dia sudah jadi bagian dari bangunan itu. Dia adalah keran yang akan menyala di malam berikutnya. Dan kamu yang dari tadi menyimak narasi ini, terima kasih sudah menemani Dika sampai akhir. Sekarang giliranmu, coba cek bayangan siapa yang berdiri di pintu kamarmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Support konten aku. Dan jangan lupa hidupkan lonceng untuk episode selanjutnya.